Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lola Erika akan menampilkan praktek Counseling Solution Focus Brief Counseling atau SFBC, yang mana dalam video ini hanya difokuskan kepada salah satu teknik dalam SFBC yaitu flagging the minefield. Flagging the minefield itu sendiri merupakan teknik generalisasi serta pencegahan akan adanya masalah yang kemungkinan akan muncul atau datang di kemudian hari. Maka konselor dan konseli membicarakan segala kemungkinan, tantangan, atau permasalahan dari solusi yang hendak dijalani. Selanjutnya, latar belakang individu yang menjadi konseli dalam konseling ini merupakan seorang mahasiswi berusia 23 tahun bernama Novia. Merupakan seorang anak tunggal dengan suku Jawa dan tinggal di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Keluhan atau permasalahan yang sedang dialami oleh konseli ialah pengendalian emosi. Konseli memiliki pengendalian emosi yang sulit, mudah meledak-ledak hingga melakukan tindakan yang akan disesali oleh konseli tersebut. Selama proses konseling, konseli menemukan adanya solusi dalam permasalahan yang dihadapinya, yakni dengan melakukan kegiatan peralihan ketika sedang dilanda amarah, seperti berjalan-jalan, bermain game, dan lain sebagainya guna menenangkan diri. Namun tantangan atau kendala akan datang kapan saja ketika sedang menjalankan tindakan yang baik hingga memicu perasaan marah atau tidak nyaman. Berikut ulasan teknik flagging the minefield. Oke, baik Mbak. Karena kita sudah membicarakan suatu pencapaian, yaitu menemukan solusi terhadap permasalahan Mbak. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan mengenai keadaan ke depannya. Nah, kalau semisalnya ini terjadi lagi, apakah mungkin ada hal lain yang menjadi tantangan ketika Mbak mencoba untuk menggunakan solusi yang hendak Mbak jalani ini? Tantangannya sih ada, Mbak, ya. Mungkin pas saya sedang mencoba menenangkan diri dengan main game atau jalan-jalan, terus tiba-tiba ada orang lain yang tiba-tiba merusak ketenangan saya. Saya pernah sekali merasakan itu dan saya sangat-sangat marah kepada mereka. Oh, Itu yang saya rasakan. karena Mbak pernah mengalami ini ya, kira-kira sebelumnya apa yang Mbak lakukan ketika itu ketenangan tersebut diganggu? Saya langsung marah, saya langsung bilang sama orang yang mengganggu saya dan ngebuat mereka pergi dari sekitar saya karena saya merasa terganggu akan kehadiran mereka. Karena saya ingin menenangkan diri, tapi tiba-tiba mereka datang. Rasanya tuh seperti ingin marah gitu, marah sekali. Oke. Lalu, setelahnya apa yang, Mbak lakukan ketika melihat orang yang mengganggu Mbak tersebut, marah? Kadang sih agak menyesal ya, tapi agak menyesalnya tuh seperti, kenapa saya harus berbicara seperti itu? Kenapa saya Iya. harus marah kepada mereka yang seharusnya tidak saya lakukan kepada mereka? Karena kan mungkin mereka juga ingin menenangkan diri juga sama seperti saya, tapi saya menganggap mereka ya mengganggu saya seperti itu. Padahal masalahnya kan ada di diri saya juga. Nah, Saya sudah eee, marah-marah sama mereka. iya. Nah, kalau gitu, apakah mungkin Anda terpikirkan cara agar hal tersebut tidak terjadi? Mungkin, cara yang lebih efektif menurut kamu agar kalau ke depannya terjadi seperti ini, eee, dapat dapat tersolusikan dengan baik gitu? Saya lebih mengontrol emosi saya lagi sedemikian yang saya sudah lakukan. Dan saya akan menegur mereka untuk tidak mengganggu saya atau mengikuti saya pada saat saya lagi menyendiri atau main game atau lagi duduk di taman. Saya meminta untuk tidak mengganggu saya atau saya pergi dari lingkungan itu dan memilih tempat duduk lain. Oh. Seperti itu, Mbak. Iya, Oh ya, itu udah cara atau strategi yang cukup bagus ya. iya, Eee, makasih Mbak. iya. Nah, kira-kira, mungkin adakah solusi lain selain itu? Kayaknya cukup deh, Mbak. Saya cuman
ingin mengontrol emosi saya lagi. Iya. Terus saya tidak ingin mengganggu mereka yang juga ingin menenangkan diri sama seperti saya. Saya mungkin akan mencari tempat tongkrongan lain yang bisa menenangkan saya seperti taman, kafe, atau di mana yang bisa membuat saya tenang, atau saya jalan-jalan ke mall sendiri, atau saya nonton bioskop sendiri, asal itu membuat saya tenang. Oke. Ya, itu bagus. Mbak sudah mendapatkan solusi untuk tantangan solusi pertama Mbak. Nah, mungkin apakah ada lagi yang ingin Mbak sampaikan, Mbak? Nggak ada sih, Mbak. Udah itu aja masalahnya. Oke. Kalau begitu, bagaimana perasaan Mbak saat ini? Apakah sudah cukup lega? Ya, sudah cukup lega, Mbak. Terima kasih udah mendengarkan cerita saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, itulah salah satu teknik dari pendekatan konseling SFBC yaitu Fledging the Mindful. Sekian terima kasih, saya Lola Erika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.